Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru-guru. Selamat pagi teman-teman. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalian sehat semua ya? Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan yang memimpin doa boleh memimpin doa tersebut, Mbak Putri. Kita berdoa, siap gak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bu Wahyu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Oke, kita absen satu-satu ya. Dari Andika, hadir. Aswa, Zahwa, Iqbal, Faiz, Najib, Yufik, Rendra, Fahri. Oke, kalian berarti sehat semua, berangkat semua hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Wahyu akan membuat kesepakatan kelas. Sudah tahu kesepakatan kelas itu apa? Peraturan. Berarti kalau Bu Wahyu buat kesepakatan kelas, kalian harus apa? Menjalani. Yang pertama, Bu Wahyu akan buat kesepakatan ketika Bu Wahyu menjelaskan, kalian harus gimana? Mendengarkan. Terus? Tidak memotong pembicaraan. Kemudian? Diam. Terus apa lagi? Kalau mau bertanya, angkat tangan. Terus tidak boleh berbicara ataupun mengganggu teman sebangku. Oke? Siap? Oke, berarti kalian sudah sepakat loh ya. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silakan duduk Mbak Fitri, terima kasih. Indonesia Raya sudah kalian nyanyikan, sekarang ice breaking dulu. Ketika Bu Wahyu bilang andai aku, kalian jawabnya apa? Aku. Ya, jadi misalnya Putri andai aku. Jadi perawat. Yang keras Mbak Putri. Jadi perawat. Yufik akan? Penolong pasien. Oke, Raya andai aku. Kaya. Zahwa akan? Aku akan belanja. Aku akan belanja. Faiz andai aku. Pemain sepak bola. Sekarang tepuk the best.
Oke. Udah semangat belum? Sudah. Udah sarapan toh? Alhamdulillah nek wis sarapan. Sekarang Bu Wahyu akan menjelaskan tema kita hari ini apa? Norma. Kita akan mengenal norma, hak dan kewajiban. Siapa yang tahu norma itu apa? Peraturan. Di rumah kalian ada peraturan tidak? Ada. Contohnya apa, Yufik? Peraturan di rumah Yufik? Tidak? Tidak membantah perkataan orang tua. Kalau punyanya Raya, norma yang ada di rumah apa? Setelah bangun tidur, akan merapikan tempat tidur. Oke, setelah bangun tidur, merapihkan tempat tidur. Kalau Nizam, peraturan di rumahmu apa normanya? Makan langsung tidur kembali. Oh, yakin? Oh ya, oke. Itu adalah norma. Kira-kira menurut kalian norma itu penting tidak dalam kehidupan kalian? Penting. Buat apa sih norma itu dilakukan? Menata hidup manusia. Terus selain itu, Dika, buat apa Dika norma itu dilakukan? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan biar apa? Biar tentram. Tentram, ya. Oke. Bu Wahyu nanti punya 2 video yang kalian harus simak dan 1 PPT yang kalian nanti untuk memahami lagi. Nanti videonya kalian pahami, amati. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan sama Bu Wahyu. Kamu siap? Siap? Silahkan nanti dipahami videonya, amati. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Seputar PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari norma. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Lalu apa fungsi dari norma itu? Dan apa saja jenis-jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia? Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas pada materi hari ini. Silakan ditonton sampai habis ya. Sudah jelas? Ada apa saja yang kalian tangkap dari video tersebut? Pengertian norma, jenis-jenis norma, terus fungsi. Apa sih itu norma, Mas Yufik? Peraturan di masyarakat. Iya. Jenis-jenis norma ada berapa, Nizam? 4. Apa saja? Norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan. Oke, Faiz, fungsinya norma buat apa? Biar masyarakat damai. Oke, jelas ya? Paham? Nanti kalau kurang paham kita putar lagi. Sekarang Bu Wahyu akan memberikan contoh norma. Nanti kalian amati apakah perbuatan yang ada di video itu baik atau tidak baik. Oke? Adik, kamu tahu tentang apa? Tahu Pak, saya tidak memakai helm saja kan? Iya, betul. Itu soalnya. Aku tahu soalnya lebih. Itu kayak siapa yang sering gini? Dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak memakai perlindungan keselamatan berkendara. Tapi Pak, saya mau ngebut karena saya bangunnya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu, adik bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Sehingga bisa. Saya kan tidak menabrak Pak. Iya, Bapak tahu. Tapi di sini ada satu surat. Nanti kalau tidak, langsung Bapak bawa ke kantor polisi. Iya.
Sudah jelas? Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Apa Putri? Melanggar lalu lintas yang keras dong. Kemudian kira-kira dari video tersebut apakah itu perbuatan yang baik? Kenapa? Karena melanggar aturan lalu lintas. Si Dimas itu melanggar berapa kali dia? Di mana saja? Yang pertama yang ditegur sama Pak Polisi, dia karena apa? Tidak pakai helm, membawa SIM. Kira-kira kalau seumur kalian kelas 6 itu sudah boleh bawa motor belum? Belum. Kenapa kok nggak boleh ya? Belum punya SIM dan KTP. Mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu judulnya yang mau kita bahas. Tadi kalian sudah dijelaskan norma itu apa. Di sini juga tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma, kemudian mampu menjelaskan dan menyebutkan macam-macam norma, serta peserta didik mampu mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dalam masyarakat kalian terdapat aturan atau norma tidak? Iya. Di mana aja sih norma itu harus dilakukan? Dimanapun atau di mana saja. Ning sekolahan duwe aturan boten? Punya. Apa saja contohnya aturan di sekolah? Iya, pakai seragam yang rapi. Kalau norma itu pengertiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara umum dan yang kedua adalah menurut KBBI. Sedangkan menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Itu kalau menurut KBBI. KBBI ini apa toh? Iya. Itu adalah menurut KBBI. Kalau menurut secara umum itu adalah aturan atau pedoman yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma itu terdapat perintah dan larangan. Ketika ada perintah dan larangan, itu adalah merupakan ciri-ciri dari norma. Kamu dilarang berenang di laut. Itu apa? Termasuk apa? Norma juga toh? Kalau kalian piknik ke pantai, mesti ada don't swim in the sea. Dilarang berenang di laut. Kemudian karena ada norma, berarti ada apa? Sanksi. Ketika kalian tadi seperti Dimas itu melanggar peraturan lalu lintas, sanksinya apa? Tilang. Selain tilang, denda. Habis itu perbuatan Dimas itu merugikan siapa saja? Semua orang, merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekarang bentuk-bentuk norma. Norma itu biasanya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Tetapi meskipun ada yang tertulis dan tidak tertulis, harus kita taati, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian macam-macam norma tadi ada berapa? Apa saja Iqbal? Agama,
norma kesusilaan, norma kesopanan atau sosial, dan yang terakhir adalah norma hukum. Agama itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan Tuhan. Berarti semua itu berasal dari Tuhan sumbernya, bukan dari pemerintah ataupun diri sendiri. Jadi di sini norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kalian. Hati nurani kalian yang nanti mempunyai akhlak. Norma kesopanan atau sosial itu norma yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal dan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan yang disepakati. Kemudian ada norma hukum. Tadi sudah diputar ya norma hukumnya. Di sini adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma hukum itu bersifat larangan dan perintah. Jika tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kalau kamu berkendara tidak memakai helm, sanksinya apa? Ditilang. Perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku itu normanya adalah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan keluarga. Apa saja? Bangun tidur, menata tempat tidurnya, terus iya, menghormati orang tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Misalnya kayak adikmu, disayangi, ojo palah mbok nakali. Nah, sampai situ nggih. Sekarang Bu Wahyu akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian sudah jelas toh? Kalian akan Bu Wahyu beri tugas secara kelompok. Nanti kalian, Bu Wahyu kemarin sudah pembagian kelompok seperti yang kemarin. Nanti ada kelompok norma agama, terus norma kesusilaan dan norma kesopanan. Nanti ini Bu Wahyu bagi satu-satu, dikerjakan, dibuka petunjuknya, dibaca dulu. Di situ perintahnya adalah kalian memilih kelompok. Memilih gambar yang sesuai dengan kelompoknya. Kelompok sini adalah kelompok norma agama. Kelompok sini norma kesopanan. Yang sini kelompok kesusilaan. Jadi nanti kalian pilihlah dan digunting gambar ini sesuai dengan nama kelompoknya. Terus ditempelkan di kertas yang bagian belakang. Ada kertas lembar putih toh? Di situ ada kertas. Nah, nanti hasilnya ditempelkan di situ. Kemudian kalian sebutkan kegiatannya. Misalnya ini termasuk apa nih ini? Norma hukum. Berarti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan ya. Terus nanti dijelaskan dalam ini, dideskripsikan dia sedang apa. Dari gambar ini kalian ceritakan. Nanti sanksinya apa? Jelas? Terus nanti kalau sudah presentasi ke depan, salah satu kelompok presentasi ke depan.
Silahkan dikerjakan. Nanti salah satu maju buat presentasi ya. Ini itu kesusilaan. Ini kesusilaan. Sama ini. Iki apa toh? Ki ngapa? Ngaji. Kamu bagiannya apa? Norma kesusilaan. Ya udah yang kesusilaan aja yang dia. Cuman ini sama Iki apa toh? kan kesusilaan itu. Oh iya. Berarti ini sama ini doang. Ada berapa? Ini tuh apa? Ki kayak ngapa ki? Ngantenan. Ngantenan termasuk apa? Kesusilaan. Iya. Ya udah dipotong. Berarti dua ini. Nah, ini kesusilaan toh. Iya itu kesusilaan. Bulan kita. Kan ini tempel sini. Nanti keterangannya mau di mana? Bawahnya atau sampingnya? Oh iya. Ya. Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan. Kelompok lain ada yang sudah siap? Boleh. Mau ditemenin boleh, mau satu kelompok maju semua boleh. Ya. Ya, yang membacakan satu tok. Sambil mendengarkan ya, kelompok 1, kelompok dari norma apa? Agama akan mempresentasikan hasilnya. Iya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari norma agama. Yang pertama yaitu Lebih keras lagi Mbak Putri. Yang pertama yaitu adalah kegiatan toleransi, termasuk kegiatan positif. Sanksi jika melanggar akan mendapat sanksi dari Tuhan yaitu dosa dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kegiatan beribadah. Sambil mirengkel. Sholat berjamaah termasuk kegiatan Perilaku kasus itu kan nggak sanksinya nggak usah ditulis nanti. Iya. Hukuman jia dunia akhirat Perilaku dunia dan atau akhirat. Yang ketiga, mengaji bersama termasuk kegiatan positif. Sanksi melakukan sanksi jika tidak melakukan akan mendapat sanksi. Oke, sudah. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok norma agama. Ada yang mau maju kelompok berikutnya? Satu lagi, oh ya, satu lagi berarti kelompok 2 mau maju. Norma hukum? Iya. Oke. Tak tunggu. Ayo. Mas Yufik. Dibawa semua aja. Ayo cepat. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2 akan presentasikan norma hukum. Yang seru Mas. Yang lebih keras lagi. Nama anggota Iqbal Zahra Muslim Kami dan daerah. Kelompok 5 yaitu norma hukum. Di sini saya memperlihatkan peraturan sewaktu kita norma hukum. Peraturan
Sebelum masuk sekolah dan ibu menangisi telah dibilang oleh polisi bahwa hendak memakai motor termasuk menghilangkan habis terjadi hilang dan tidak. Nomor 2, beberapa orang yang sedang membayar pajak di kantor polisi termasuk perilaku positif. Nomor 3, orang yang menjual barang dan menggunakan polisi termasuk perilaku negatif. Maksudnya benda dan negara. Dah? Oke. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silahkan duduk. Oke. Pelajarannya kalian sudah mengerjakan tugas. Ya kan? Tugasnya sudah, mempresentasikan juga sudah. Dan terakhir, refleksi dulu. Apa yang kalian dapat dari mempelajari tentang norma, hak, dan kewajiban? Fungsi norma, terus? Macam-macam norma. Pengertian norma, terus? Sudah? Contoh-contoh norma. Kemudian, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Ada yang kurang paham dari materi ini? Tidak, alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Wahyu tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Wahyu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Oke? Sebelumnya kalian bisa menyanyikan lagu apa? Suwe Ora Jamu. Pakai musik apa tidak? Tidak. Oke, yuk dimulai. Siapa yang mau mimpin? 1, 2, 3. Oke, satu lagi, sekali lagi. Oke, berdoa dulu. Sebelum berdoa, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Silakan Mbak Putri dipimpin untuk berdoa. Silakan duduk, siap. Berdoa mulai. Dan saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Doakan kami sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.